Selamat berjumpa kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita senang masih ada kesempatan untuk datang bersama-sama meskipun kita terpisah satu sama lainnya, tapi kita terikat dalam kasih Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, merasakan urapan yang baru dari Dia, seperti yang kita alami setiap hari, setiap saat. Mari saudara, kita bawa hati kita, naikkan syukur kita. Kita rasakan betapa indahnya kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Angkat pujian ini. Sungguh indah Engkau Tuhan. Dan kau dekat.
Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan kehidupan yang Kau berikan pada kami. Dahulu ketika kami hidup tanpa keselamatan-Mu Tuhan, hidup kami tidak berarti. Tapi dengan pengorbanan-Mu ya Bapa, pengorbanan-Mu Yesus di kaki salib, Tuhan Kau selamatkan kami dan Kau buat kami menjadi indah. Kami mau mensyukuri setiap berkat kesempatan hidup yang Kau berikan ya Bapa. Dan di dalam ibadah kami pada hari ini ya Bapa, meskipun kami berjauhan Tuhan, kami percaya Tuhan Roh-Mu yang mengikat kami dalam satu kesatuan kasih. Sungguh indah ya Bapa, persatuan yang Kau berikan bagi kami. Biar Kau ikat terus hati kami Tuhan, melekat kepadamu. Karena semua hidup kami adalah tentang Engkau Yesus. Engkau yang beracara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik Tuhan. Tidak pernah habis Tuhan kasih-Mu bagi kami. Meskipun keadaan sulit, kami percaya Tuhan, Engkau mengadakan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Setiap kami satu persatu Engkau berkati, Engkau kuatkan di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kebaktian ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Engkau yang beracara sepenuhnya Tuhan. Roh Kudus mengikat tempat ini, mengikat semua yang Kau pakai Tuhan, agar suara-Mu boleh disampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita masih setuju saudara merasakan Tuhan adalah baik bagi kita. Kita mau katakan Tuhan baik, Yesus baik. Ya, sorakan, boleh bertepuk tangan, boleh bersuka cita di tempat masing-masing. Katakan Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku.
good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Kembali. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Oh, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia. He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebaikan Tuhan masih kita rasakan. Baik jemaat Tuhan, kita mau masuk ke dalam persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengingat keadaan negeri kita saat ini. Apapun yang terjadi saat ini, kita percaya bahwa Tuhan beracara penuh, memegang kendali atas semua yang terjadi di alam semesta ini, termasuk wabah yang kita alami saat ini. Kita boleh merindukan ada pemulihan dari Tuhan, turun atas bangsa-bangsa, dan khususnya turun untuk bangsa Indonesia. Terlalu banyak kesulitan yang kita alami, tapi kita percaya Tuhan akan memulihkan. Kasih kuasa-Nya tidak pernah berkesudahan. Dia akan pulihkan kita. Mari kita datang berlutut kepada-Nya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami.
kami Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, dan oleh anugerah-Mu, pujian ini dengan suara yang lembut. Naikkan permohonan kita. Tuhan memulihkan bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, tolong Tuhan kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, ya Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembali
Kami percaya pemulihan turun atas kami. Haleluya. Amin. Shalom. Senang kita bisa ada lagi dalam ibadah online minggu ini. Dan saya pastikan semua menjadi baik di dalam Tuhan. Salam saya buat kita semua. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Setelah kita memuji dan menyembah Dia, maka saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Di minggu pertama dalam bulan Mei. Tidak terasa kita sudah melewati 1 bulan lagi di bulan April. Dan Tuhan sudah menolong kita. Sekalipun dalam kondisi situasi yang masih kita rasakan sampai hari ini. Tapi Dia tetap Tuhan yang luar biasa. Mari saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita mau berdoa sejenak sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, biarlah setiap perkataan yang akan diucapkan itu diperkenan Tuhan dan boleh menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman pagi ini dan hamba-Mu berserah kepada pimpinan Roh Kudus-Mu. Diberkatilah semua orang yang siap mendengar kebenaran firman dan siap juga untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan berbicara tentang satu hal pagi ini, yaitu mengenai puji-pujian. Berikanlah pujian bagi Dia, bagi Tuhan, bagi Yesus selama-lamanya. 2 ayat pertama yang saya akan baca buat kita semua. Yang pertama di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-34, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Lalu saya pindah kepada Mazmur pasalnya yang ke-63, ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Demikian aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini menyatakan ungkapan dari Daud. Bagaimana dia ingin, dia mau, dia rindu memuji Tuhannya. Bahkan dia mengatakan, aku mau memuji Tuhan seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa. Daud pada awalnya dia sangat dihormati. Dia sangat dibanggakan karena keberaniannya dan karena ketaatannya kepada Tuhan tentunya. Namun Daud juga pernah jatuh di dalam dosa. Daud membuktikan bahwa dosa atau kesalahan yang Daud buat bukan karena Tuhan tidak menyertainya. Bukan karena Tuhan tidak menyertainya. Tapi karena Daud memilih untuk melakukannya. Hal yang indah dari Daud, dia menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhannya melalui puji-pujian yang diungkapkannya. Dan kita sudah baca bersama-sama di awal khotbah saya dalam Mazmur 34 ayat 2 dan Mazmur 63 ayatnya yang kelima. Pujian bagi Tuhan
adalah bentuk hormat kita, bentuk syukur kita untuk semua yang indah-indah yang Dia sudah berikan bagi kita. Mungkin saudara bingung, yang indah-indah, apanya sih yang indah? Saya sedang menderita, tidak ada pekerjaan, tidak ada pemasukan keuangan seperti semula yang biasanya saya terima. Tidak ada THR mungkin di dalam menyambut Idul Fitri ini bagi orang-orang yang biasa mendapat THR. Hari-hari hanya diam di rumah, bosan. Belum lagi kehilangan dengan orang-orang yang sangat kita dikasihi, yang sangat kita kasihi dalam situasi kondisi seperti ini. Kemarin saya sempat melihat sedikit tayangan di TV, bagaimana ada banyak orang yang tidur dan tinggal di emper-emperan toko-toko daerah Tanah Abang. Dan sempat diwawancarai mengapa bisa terjadi seperti ini. Salah satu menjawab, karena kami tidak ada pekerjaan, kami tidak ada pemasukan, tapi kami harus tetap membayar sewa tempat atau sewa kamar. Dan karena kami tidak bisa membayar, maka kami harus keluar. Dan kami harus cari tempat di mana kami bisa membaringkan kepala kami beristirahat. Ya inilah tempat yang kami pilih. Begitu menderitanya orang-orang itu. Lalu apa hubungannya kita mengucap syukur atau memuji Tuhan untuk hal-hal yang indah seperti yang saya katakan tadi? Apakah itu indah? Wabah corona yang membuat semua menderita, apakah bisa dikatakan indah? Tentu semua orang akan setuju dan berkata, tidak. Salah siapakah semua ini? Saudara mungkin ingat, ketika seorang yang bisu dari lahir dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan murid-murid berkata kepada Tuhan, Tuhan, salah siapakah ini? Salah dia atau salah ibunya? Tuhan jawab apa? Tuhan berkata, bukan salah dia dan juga bukan salah dari ibunya. Tetapi ini terjadi supaya Tuhan dimuliakan. Apakah kita pikir pada saat wabah yang terjadi, situasi yang ada sekarang ini, dan kita berkata, salah siapa ini? Semua ini terjadi. Tentunya jawabannya sama, supaya Tuhan tetap dimuliakan. Ingat, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, bukan hanya pada saat semua baik-baik saja. Tenang, sehat, berkat melimpah, kita bisa menikmati perjalanan, berwisata dari satu kota ke kota lain atau dari satu negara ke negara lain. Dan ketika itu terjadi, lalu kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan berkata, aku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku bangga untuk Engkau Tuhan yang dahsyat. Apakah hanya saat-saat seperti itu? Kita menaikkan pujian, kita mengangkat tangan kita memuji Tuhan dan bersyukur.
Tidak ada firman yang berkata seperti itu. Tidak ada. Muliakanlah Tuhan setiap waktu. Termasuk pada saat kondisi seperti sekarang ini. Mengapa? Wahyu 4 ayat 11 berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Ada nyanyian yang berkata seperti ayat ini ya. Oleh karena kehendak-Mu. Pasti saudara masih ingat pujian itu. Jadi pujian bagi Tuhan itu harus selama-lamanya. Karena memang Dia layak untuk menerima pujian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai pujian, memuliakan Tuhan, saya akan ajak kita semua mengingat seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Ayub. Pasti semua tahu cerita Ayub. Anak-anak sekolah minggu juga tahu cerita Ayub. Tapi pagi ini saya akan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Di dalam waktu sehari, Ayub mengalami banyak hal yang membuat kerugian besar. Ternak-ternaknya yang kalau kita hitung berapa besar nilai rupiahnya, maka itu pasti mendapatkan satu jumlah rupiah yang sangat-sangat besar. Belum lagi anak-anaknya Ayub. Dalam waktu yang bersamaan, semua mati. Semua, tidak ada satu yang tertinggal. Semua mati. Lalu apa yang Ayub lakukan saat itu? Ayub marah? Ayub menyalahkan Tuhan? Kalau kita baca di dalam kitab Ayub pasal 1, ayat 20b sampai 21, maka di situ terdapat kalimat seperti ini. Sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, maka dengan telanjang juga aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Perhatikan kalimat yang bagian terakhir ini. Terpujilah nama Tuhan. Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah. Ayub tidak menuduh Allah untuk berbuat yang kurang patut baginya. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya pribadi sangat diberkati dengan perkataan Ayub ini. Belum lagi istri Ayub yang harusnya menjadi penolong bagi Ayub, memberikan kekuatan yang khusus, tapi malah menambah beban mental bagi Ayub. Istri Ayub berkata apa? Masihkah juga kamu mau bertekun di dalam kesalehanmu, Ayub? Lalu apa jawab Ayub? Ayub katakan, engkau seperti perempuan yang gila. Dan Ayub berkata, masakan
kita hanya mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan. Itu yang diungkapkan oleh Ayub saat dia menerima sesuatu yang amat-amat berat di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kisah Ayub ini bahwa memuji Tuhan itu tidak diukur dengan kondisi atau situasi. Memuji Tuhan itu ternyata adalah sesuatu yang menguntungkan juga bagi kita. Yesaya 61 ayat 3 bagian B dikatakan, pujian akan merubah semangat yang pudar. Artinya, pujian itu akan membawa kita kepada semangat untuk memiliki harapan-harapan dan menjadikan suasana itu menjadi sukacita. Saya jadi teringat ketika anak-anak saya masih kecil, Yosua dan Nathan. Mungkin umur mereka saat itu 5 tahunan. Dan saat itu kami pergi ke Taman Mini. Dan di Taman Mini ada sesuatu yang baru, yaitu kereta gantung, cable car. Dan melihat itu, saya tertarik untuk mengajak anak-anak dalam pengalaman pertama untuk naik itu. Dan kami berempat naik itu, saya, Bapak Gembala dan Yosua Nathan. Ketika kereta gantung itu sudah disiapkan dan siap meluncur, hanya dengan satu kabel, maka anak-anak mulai berteriak, takut, takut papi, takut. Keluar papi, turun, turun, takut. Saya sempat panik saat itu, bagaimana mau turun? Itu sudah diatur oleh mesin. Tapi Bapak Gembala diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan dia katakan, ayo nyanyi sama papi, nyanyi, ayo Yosua Nathan nyanyi. Gak usah lihat ke bawah, nyanyi. King Kong badannya besar, kami nyanyi King Kong badannya besar dalam kabel car itu. Dan anak-anak dari muka yang begitu takut, mulai menyanyi dan akhirnya hilang ketakutan itu. Luar biasa. Jadi pujian ternyata membawa kita lupa kepada masalah, kepada beban, kepada rasa takut. Di dalam Alkitab juga ada kisah tentang anak-anak Tuhan Paulus dan Silas. Mereka ditaruh dalam penjara di bawah tanah, yang tempat yang sebenarnya tidak layak untuk manusia, tapi di situ mereka ditaruh. Kaki tangan mereka dipasung. Tapi apakah mereka marah, menyalahkan Tuhan, merasa rugi melayani Tuhan? Tidak. Paulus dan Silas sekalipun kaki, tangannya dipasung, tapi mulutnya dipakai untuk memuji-muji nama Tuhan. Dan sementara pujian dinaikkan bagi Tuhan, mujizat terjadi. Dan mereka bisa keluar dari tempat itu. Bukankah indah ketika seseorang mau memuji nama Tuhan, sekalipun dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan secara logika? Ini sudah terjadi. Dan inilah sebenarnya kita harus lakukan dalam kehidupan kita, yang mengaku dirinya orang-orang percaya Tuhan. Kita masih bisa memuji Dia. Kita masih bisa memuliakan Dia. Di tengah-tengah keberadaan, kesukaran, pergumulan, masalah yang berat. Karena puji-pujian itu layak bagi Dia, bagi Tuhan kita. Nah saudara,
berbicara mengenai kecewa, berbicara mengenai sedih, tidak mau lagi bersyukur. Saya punya satu kisah kesaksian. Bagaimana orang kecewa dengan Tuhan. Dan saya ingin mengangkatnya dalam khotbah saya pada pagi ini. Dikatakan, saya menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Segenap harapan dan mimpiku, seringkali Tuhan membuatnya menjadi kenyataan. Karena itulah ketika segala sesuatunya berawal dengan begitu ajaib dan indah, saya begitu bahagia, saya begitu yakin bahwa Ia telah menjawab doa-doaku dan mewujudkan mimpi-mimpiku. Namun, ketika keadaan tidak berakhir seperti yang aku harapkan, kenyataan melenceng dari apa yang kubayangkan, aku terkejut bingung, kecewa, sedih, dan kalau mau jujur, aku mau marah kepada Tuhan. Mengapa Ia izinkan semua ini terjadi dalam hidupku? Mengapa harapanku melambung begitu tinggi, namun kemudian terhempas begitu jauh? Aku begitu bersukacita saat aku telah bersiap-siap untuk menyampaikan berita baik kepada sahabat, kepada saudara, kepada semua orang, bahwa penantianku tidak sia-sia, bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Karena itulah, ketika keadaan tidak berakhir seperti apa yang kubayangkan, maka aku terhenyak dan kehilangan pegangan. Mataku tetap tertuju kepada Tuhan, tapi kini dengan pandangan menuduh, prasangka buruk, dan sedikit aku mulai menjauh daripadanya. Aku berusaha untuk berlari dari kekecewaanku, dan ternyata aku berlari ke arah yang salah. Aku berlari menjauh dari Tuhan, dan keadaan semakin memburuk. Aku terpuruk, tidak berdaya, dan hatiku terluka begitu dalam. Aku tidak tahu apa yang aku harus buat. Di saat-saat itulah aku mendengar suaranya. Begitu lembut, penuh kasih, memanggil namaku. Dan ketika aku berbalik mendapati Dia, dan aku ada di hadapannya, aku terkejut. Dan aku mendapatkan air mata membasahi wajah Tuhanku. Suatu pengertian ilahi mulai muncul di benakku, bahwa Ia ternyata turut merasakan apa yang sedang aku rasakan. Ia sabar mengikutiku dan tidak pernah meninggalkanku sendiri. Aku terpaku akan tulisan seseorang bahwa kalau ada 1000 langkah antar kita dan Bapa, Ia akan mengambil yang 999 langkah. Kemudian berhenti dan Ia menyerahkan langkah terakhir sebagai pilihan bagi kita. Saya juga dihadapkan pada pilihan saat itu. Apakah saya akan terus berlari dalam kekecewaan atau mengambil satu langkah itu yang tersisa dan kembali kepada kasih Bapa? Sesaat saya bimbang melihat keraguanku itu. Ia mengulurkan tangannya. Dan ketika saya melihat
lubang paku yang berbekas di tangannya. Saya teringat akan pengorbanannya yang besar di bukit Golgota itu. Membuktikan kasihnya yang terjadi dan tidak pernah berkesudahan. Seketika itu pula pilihan saya dengan gemetar saya melangkah mendekat kepadanya, tersungkur di kakinya, menumpahkan segala beban dan kepedihanku. Dengan air mata bercucuran, saya berkata kepadanya, Bapa, saya tersungkur di hadapanmu dengan hati yang kosong, karena kekecewaan namun terbuka bagimu. Kalau engkau bersedia dan memulihkan segala luka, ampunilah saya. Karena saya menginginkan sesuatu yang di luar rencanamu. Tapi karena menganggap bahwa saya lebih tahu apa yang terbaik bagiku. Ampuni saya ya Tuhan. Karena kesedihan dan kekecewaan, meragukan kasih-Mu. Namun kini aku kembali menaruh pengharapanku hanya kepadamu. Dan biarlah mataku hanya tertuju kepadamu. Aku percaya Engkau sangat mengasihiku. Kasih-Mu itu cukup bagiku ya Tuhan. Dan saya bersedia untuk menunggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah ungkapan seseorang, kisah nyata ketika dia berada di dalam kekecewaan yang begitu berat. Namun pada akhirnya dia boleh kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan mengerti dan peduli atas hidupnya. Akhirnya saya akan kembali kepada tema khotbah saya pada pagi ini. Bagaimana kita harus memberikan pujian bagi Tuhan selama-lamanya. Mari kita memuji Dia setiap hari, bahkan setiap waktu. Ingat Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa. Mari berhenti mengeluh dengan kondisi yang ada sampai hari ini. Tapi ubahlah dengan pujian bagi Dia. Ada satu lagu yang dikarang oleh seseorang yang sebenarnya dia merasa hidup ini penuh dengan kerugian dan kekecewaan. Pujian ini berbunyi seperti ini. Aku bahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku
selamanya. Pujian ini dikarang oleh seorang yang harusnya menderita kekecewaan besar dan kerugian. Dialah Fanny Crosby. Dia buta bukan sejak lahir, tapi kesalahan obat yang diberikan oleh seorang dokter. Dia menikah dengan orang yang buta juga. Dia mempunyai seorang anak, tapi hanya beberapa saat anaknya dipanggil pulang. Tapi dia tetap bernyanyi bagi Yesus. Bagaimana saya dan saudara? Ketika wabah corona ini masih ada di hadapan kita, bisakah kita memuji Dia, bersyukur kepada Dia, karena pujian itu layak bagi Dia. Tuhan kita, berikanlah pujian, berikanlah yang terbaik bagi Dia. Bukan hanya dalam waktu-waktu yang baik, tapi dikala waktu-waktu itu menjadi sesuatu yang mungkin tidak menguntungkan kita. Tapi berikanlah pujian terus. Pujian yang terindah bagi Dia. Selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Dan tentunya saya sebagai gembala mengucapkan terima kasih untuk semua penata layan dalam ibadah online pada hari Minggu ini yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan pesan saya bagi kita semua, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, dan berikanlah puji-pujian senantiasa sekalipun kita ada di dalam masa-masa yang sukar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Saya akan mengajak kita semua satu di dalam doa, bersyukur buat ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami di dalam ibadah online minggu ini. Terima kasih kami sudah Tuhan tolong selama bulan April. Dan kami sudah masuk dalam bulan yang baru, di bulan yang kelima ini. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang bulan Mei ini ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dan kami percaya sebagaimana Tuhan menolong kami di bulan April. Sekalipun dengan begitu berat, tapi Tuhan sudah menolong kami untuk melewatinya. Tuhan juga akan menolong kami di bulan yang baru ini. Doa hamba-Mu ya Tuhan, berkat-Mu akan turun terus di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu di Geraha Raya ini Tuhan. Keluarga-keluarga akan terus menaikkan pujian, hormat, syukur bagi Tuhan. Tuhan akan melindungi, memberi sehat, menjauhkan dari perkara-perkara yang jahat. Para suami, para istri, anak-anak, para umas, oh Tuhan Engkau sertai hidup mereka semua. Dan kami sepakat berdoa terus buat bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Tuhan memulihkan. Dan sekarang Tuhan kami sepakat di dalam nama Yesus, kami mau patahkan, hancurkan wabah corona yang masih ada ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya semua akan menjadi baik. Karena janji-Mu ya dan amin adanya. Terima kasih Tuhan. 1 minggu ke depan di dalam hari-hari yang akan dilalui, Tuhan marilah pimpin setiap langkah hidup kami. Supaya kami terus ada di dalam kebenaran. Dan sekarang hamba-Mu turunkan berkat buat semua jemaat-jemaat GSCA Geraha Raya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah hari-harimu, pekerjaan, usaha, perjalanan yang harus ditempuh. Bahkan anak-anak kita semua diberkati Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus dan Roh Kudusnya akan bersama kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya Tuhan selalu bersama kita, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.